Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan seleksi P3K tahun 2024 yang memberikan angin segar untuk para tenaga honorer K2 berijazah sekolah dasar dan SMP. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa pada tahun 2024 ini pemerintah kembali akan membuka seleksi calon aparatur sipil negara yang mana 100% formasi P3K itu memang disiapkan untuk mengakomodir para tenaga honorer. Nah, rekan-rekan sekalian, pada tahun ini honorer kategori 2 tetap menjadi prioritas pemerintah untuk diangkat menjadi ASN. Tentu ini bisa menjadi angin segar kepada rekan-rekan, khususnya rekan-rekan honorer kedua yang memang telah memiliki masa kerja yang cukup lama dibandingkan dengan honorer lain. Jika kita melihat aturan, paling tidak untuk honorer kedua ini memiliki masa kerja sudah hampir 20 tahun ya. Oleh karena memang untuk honorer kedua masa kerjanya itu paling tidak dimulai dari tahun 2005, sehingga 20 tahun memang sudah layak untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, beberapa pemerintah daerah sudah mengusulkan beberapa formasi khusus untuk formasi P3K. Salah satunya adalah pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana untuk tahun ini pemerintah ini sudah mengusulkan sebanyak 341 honorer untuk diangkat menjadi P3K. Mereka merupakan sisa honorer kedua yang diusulkan pengangkatannya menjadi P3K melalui kebijakan khusus. Jadi rekan-rekan sekalian, untuk 341 ini merupakan honorer kedua yang ada di seluruh formasi, baik untuk formasi tenaga teknis, kesehatan maupun tenaga guru. Jadi tentu ini kebijakan pemerintah daerah ini patut kita apresiasi, oleh karena memang berniat untuk memperhatikan para tenaga honorer, khususnya honorer K2. Rata-rata sisa honorer K2 itu berijazah SD maupun SMP, sehingga kemungkinan besar bakal gagal jika mengikuti seleksi P3K 2024 dengan menggunakan sistem komputer assist. Itu yang dikatakan oleh Sekda Kota Mataram, yang menyebutkan bahwa ratusan K2 itu rata-rata berpendidikan SD dan SMP, jadi kecil kemungkinan jika mereka bisa ikut seleksi dengan menggunakan PSCAT. Sesuai dengan arahan Wali Kota Mataram yang berkomitmen mengusulkan agar sisa honorer K2 tersebut bisa diangkat jadi P3K, maka Sekda Kota Mataram segera melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Tujuannya adalah untuk mencari solusi atau sistem seleksi yang akan ditetapkan khusus untuk sisa honorer kedua tersebut, yang penting mereka bisa diangkat menjadi P3K. Pemkot Mataram coba mengkoordinasikan dengan pemerintah pusat agar 341 K2 ini bisa diangkat jadi P3K, tentunya sesuai dengan jabatan atau formasi yang ada. Sekda sebelumnya mengatakan untuk tahun 2024 ini pemerintah Kota Mataram telah mengusulkan sebanyak 685 formasi calon pegawai negeri sipil dan P3K berdasarkan analisis kebutuhan jabatan dan analisis beban kerja yang sudah dituntaskan. Nah, rekan-rekan sekalian, memang yang menjadi persoalan adalah meskipun honorer K2 diprioritaskan, akan tetapi syarat administrasi juga sangat penting agar supaya para honorer K2 ini bisa ikut serta di dalam seleksi. Jika syarat yang mempersyaratkan ijazah SD maupun SMP itu bisa dilakukan dan tersedia formasinya, maka besar peluang rekan-rekan honorer K2 untuk bisa langsung diangkat menjadi P3K. Sebagai contoh misalnya untuk tahapan seleksi P3K 2023 yang lalu, memang honorer K2 meskipun mendapatkan nilai yang rendah itu secara otomatis bisa diangkat menjadi P3K. Mudah-mudahan tahun ini rekan-rekan sekalian, yang pastinya pemerintah daerah sudah memprioritaskan honorer K2 untuk mendapatkan formasi pada seleksi P3K tahun ini. Mudah-mudahan untuk syarat dan mekanisme pengangkatannya bisa berpihak kepada para honorer kedua. Demikian rekan-rekan, jika ada tanggapan dan saran silakan
dituliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.